Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Deteksi Dini TBC Kelenjar pada pagi hari ini. Acara ini terselenggara dalam rangka pengabdian masyarakat program studi pendidikan dokter spesialis patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2021. Sebelum memulai acara, kembali kami informasikan kepada para peserta untuk dapat menonaktifkan audio selama acara berlangsung, dan apabila ada pertanyaan dapat langsung disampaikan melalui kolom chat. Dan tak lupa kembali kami informasikan bahwa akan ada door prize berupa pulsa senilai Rp50.000 bagi 10 orang yang beruntung pada pagi hari ini. Baiklah, untuk memulai acara kami persilahkan kepada Dr. Kenti Wantri Anita, MK Spesialis Patologi Anatomi Konsultan, selaku Kepala Departemen, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Dr. Kenti Wantri Anita, MK Spesialis Patologi Anatomi Konsultan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang meskipun sekarang itu kita ada dalam masa pandemi ya, saat ini kita masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk tetap bertemu dengan cara online seperti ini, kemudian dalam acara seminar pengabdian masyarakat dari kami Departemen dan Prodi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi FK Brawijaya ya, FK Universitas Brawijaya. Jadi masih bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang meluangkan waktu ya untuk berpartisipasi dalam acara pengabdian masyarakat kami kali ini, yang kami tahu hari Sabtu itu hari yang sebenarnya untuk banyak kemudian rehat ya, kemudian untuk rehat bertemu banyak dengan keluarga ya, masih menyempatkan waktu untuk menambah wawasan tentang kesehatan yang kami selenggarakan. Bang tahu ini dari jauh juga ternyata ya, selain dari Malang ternyata banyak juga ada dari Jakarta, dari Padang, dari Kalimantan, ada dari Bali. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kami. Jadi ada materi ini yang kami ini tentang tuberkulosa ini berawal dari banyaknya kasus yang sehari-hari ya kami temui sebagai dokter patologi anatomi di klinik di Poli FNAB ya, Poli FNAB jadi melakukan biopsi jarum halus pada benjolan-benjolan ya, yang terutama benjolan yang ada di leher, ternyata banyak sekali yang kemudian terdiagnosa sebagai lymphadenitis tuberkulosa atau kalau ini TBC kelenjar ya. Nah, dengan banyaknya kasus seperti ini yang kemudian ternyata tidak disadari ya, jadi datang hanya sebagai benjolan ini, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah suatu tuberkulosa ya. Nah, kita tahu tuberkulosa itu merupakan penyakit infeksi yang di Indonesia sangat banyak dan jadi penyumbang ini yang besar untuk ya, jadi 8 besar negara yang menemukan 2/3 kasus tuberkulosa, dan Indonesia
menduduki ranking kedua setelah India. Jadi banyak sekali ya. Ya meskipun memang utamanya yang banyak adalah di paru-paru, tapi kemudian juga di organ lain pun bisa. Jadi di luar paru-paru pun bisa, dan itu dana paling banyak di luar paru-paru adalah di kelenjar, terutama di kelenjar getah bening. Ya. Jadi oleh karena itu kami harapkan dengan dilakukan di acara ini itu akan menambah wawasan tentang apa sih itu TBC kelenjar, kemudian bagaimana kalau kemudian kita menderita itu ya, didiagnosa yang menderita TBC kelenjar, kemudian juga kewaspadaan terhadap benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian juga kami harapkan, karena ternyata setelah ini pendaftaran banyak sekali ternyata dari di samping awam juga ternyata juga ada yang dari ini tenaga kesehatan. Jadi diharapkan dengan mengikuti ini akan menambah wawasan ya tentang TBC kelenjar yang kemudian bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatannya ya, baik layanan kesehatan juga untuk ini rekan-rekan panitia, kemudian teman-teman staf patologi anatomi ya, terima kasih untuk kerja kerasnya menyiapkan acara ini ya, dengan persiapan yang sangat baik ya. Semoga kerja kerasnya itu diberikan balasan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang diberikan pada saat ini dapat menjadi ilmu yang menjadi jariah bagi rekan-rekan semua ya. Kemudian akhir kata, bila ada dalam pelaksanaannya nanti bila ada salah dan ya ada kurangnya ya, selama ini kami mohon maaf ya, tidak ada gading yang tidak retak ya. Itu semoga acara ini bisa berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Kentiwan Trianita, MPes Spesialis Patologi Anatomi Konsultan atas sambutannya. Sebelum memulai pada acara utama pada hari ini, akan dimulai dengan pembacaan doa kepada Dr. Lukman Firmansyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memimpin membacakan doa. Untuk yang beragama lain bisa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga dengan apa yang kita laksanakan dan apa yang akan kita simak dapat menambah informasi dan manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Lukman. Baiklah, untuk selanjutnya langsung saja kami hadirkan moderator yang akan memandu materi pada hari ini. Kepada yang terhormat Ketua Program Studi Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, sekaligus moderator pada hari ini, Dr. Diah Prabawati Retnani, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dr. Bian selaku MC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memandu acara ini 1,5 jam sampai 2 jam ya ke depan. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, juga ada adik-adik yang
Tadi usianya sekitar 20-an juga ada ya, adik-adik semua yang sangat berbahagia. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi pada hari ini saya sudah memiliki 2 narasumber yang sudah sangat siap memberikan kita pencerahan ilmu. Jadi seperti Dr. Kenti tadi katakan, ya Ibu Kadep tadi sudah mengatakan bahwa TBC ini merupakan penyakit infeksi kronis yang spesifik dan sering terjadi di Indonesia. Bisa terjadi pada anak-anak dan dewasa dan bisa juga menyerang berbagai macam organ, termasuk salah satu yang akan menjadi pembicaraan kita kali ini adalah TB kelenjar. Bagaimana TB kelenjar dan peranan PA atau patologi anatomi di dalam hal ini FNAB akan lebih jauh diterangkan oleh 2 narasumber kita, yaitu Dr. Hendy dan Dr. Aina, spesialis patologi anatomi. Sebelumnya izinkan saya mengingatkan kembali, jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan, diantaranya adalah mohon selama presentasi bisa di on cam ya, supaya terlihat wajah-wajahnya semua yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ini. Kemudian kecuali kalau ada gangguan sinyal, monggo di off kan camnya. Nah, kemudian juga mikrofonnya mohon posisi mute sehingga tidak akan menimbulkan gangguan konsentrasi kita semua. Nah, selama kedua narasumber berlangsung presentasinya, Bapak dan Ibu serta adik-adik semua dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti kalau memang ada gangguan dalam menulis di kolom chat bisa diberikan kesempatan untuk raise hand, jadi ditekan tombol reaction gitu, ada pilihan raise hand dan nanti akan menyampaikan secara langsung pada para narasumber kita. Jangan lupa pertanyaan yang terbaik nanti akan mendapatkan kenang-kenangan dari panitia kita berupa, nah nanti surprise ya, apa yang diberikan panitia kepada kita semua. Tidak berpanjang kata lagi, saya akan menyapa dulu narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Hendy. Sebelumnya, nanti panitia juga tolong di-share ya CV-nya Dr. Hendy. Dr. Hendy sudah siap? Selamat pagi, Dr. Hen. Selamat pagi, Dokter. Insya Allah siap, Dokter. Ya, segar ya hari ini. Alhamdulillah. Izinkan saya baca dulu ya. Kalau tak kenal tuh maka tak sayang. Jadi supaya para pemirsanya ini sayang sama Dr. Hendy, jadi saya akan bacakan CV-nya. Panitia, silahkan CV-nya Dr. Hendy. Iya. Sepertinya agak kurang jelas ya ini CV-nya. Ada yang bisa ini bantu saya? Mohon maaf. Saya ini dulu di layar agak kurang jelas. Ya, Dr. Hendy ini dengan nama lengkap Dr. Hendy Setio Yudanto, spesialis patologi anatomi, adalah staf pengajar di Departemen Patologi Anatomi dan staf medis fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Rumahnya di Jalan Welirang ya, kalau nanti ingin mampir atau ke kantornya Dr. Hen itu juga di Jalan Veteran Malang. Nah, untuk itu tidak berpanjang kata lagi, Dr. Hen saya persilahkan, waktunya 30 menit ya Dr. Hen, boleh kurang atau lebih. Silahkan Dr. Hen. Ya, matur nuwun, Dokter. Saya share screen dulu. Ya. Apa sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta seminar. Saya terima kasih untuk kesempatan kali ini. Memang kita untuk membahas satu bahasan yang sangat umum sebenarnya, cuma kadang-kadang kita lupa dengan keadaan TBC ini sangat banyak di Indonesia. Dan kita ketahui TBC ini adalah endemis di Indonesia, kemudian lokasi utama memang pada paru. Namun di luar paru paling sering adalah di kelenjar getah bening, ovarium, di otak, di kulit, dan di organ lainnya. Hampir seluruh tubuh bisa ya, mulai dari payudara juga bisa, apapun bisa. Namun kasus terbanyak di luar paru adalah di TBC kelenjar, atau kalau kita bahasa Jawanya kelanjeren ya. Nah itu, tapi kelanjaran itu secara umum, tapi ada benjolan di leher. Namun kalau TBC berarti yang khas untuk yang radang spesifiknya.
Kemudian sudah banyak tahu mulai zaman SD sampai SMA mungkin sampai kuliah kalau bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini dapat timbul di semua usia dan semua organ. Jadi mulai usia anak-anak, dewasa, tua itu bisa terjangkit oleh TBC. Dan di Indonesia juga sudah diberitahu sama Ibu Kepala Departemen, yaitu kita menyumbang kedua tertinggi di dunia. Jadi yang kasus terbanyak di dunia adalah di Indonesia. Bukan bangga ya kalau ini, berarti kita ada kemunduran. Jadi kita harusnya bebas TBC, ternyata masih banyak. Nah, ini adalah lokasi yang paling sering di Indonesia kasusnya. Ini baru 2019, yaitu adalah 560.000. Sekarang meningkat menjadi 850.000. Jadi ada peningkatan dalam 1 tahun sekitar 350.000 kasus. Nah, ini juga mungkin dari medis ataupun dari masyarakat harus mengetahui bahwa TBC ini adalah memang kalau secara umum bisa sembuh, tapi perlu diwaspadai. Nah, ini kira-kira apa aja sih yang perlu diketahui dari TBC kelenjar? Karena kira-kira bagaimana sih perjalanan TBC kok bisa jadi kelenjar? Biasanya kok pertama kok seringnya digembar-gemborkan kok dari paru, tapi kok bisa ke kelenjar. Kemudian gejala-gejala apa sih yang ditandai pada TBC kelenjar tersebut? Kemudian kapan kita periksa ke dokter? Ini yang paling penting ya. Jadi kapan kita harus waspada adanya benjolan ataupun di TBC kelenjar ini. Kemudian yang paling mudah harus paling tahu adalah apakah ini bisa disembuhkan atau tidak secara umum ya. Oke. Ini adalah proses masuknya bakteri dari Mycobacterium tuberculosis itu sendiri masuk ke dalam lewat tubuh melalui droplet. Nah, ini ada yang mulai percakapan atau mulai dari batuk dan lain-lain. Kemudian ada masuk ke arah kerongkongan atau langsung masuk ke paru. Jadi ada 2 mekanisme. Jadi bisa masuk paru dulu atau masuk ke kerongkongan. Nah, pada masuk ke kerongkongan ini akan dimakan oleh tentara kita, ya bernama makrofag, masuk ke amandel, kemudian kalau dari amandel dia akan menjalar ke kelenjar getah bening. Nah, ini salah satu proses dari TBC kelenjar yang kemungkinan besar tidak terjadi batuk. Jadi ada gejala-gejala TBC kelenjar yang tidak melalui batuk yang lama banget itu. Mungkin melalui mekanisme seperti ini. Yang lebih sering adalah tetap masuk ke paru, jadi tetap ada reaksi di paru, kemudian ada tetap dimakan dengan sel tumor kita, sel tentara kita sebagai bernama makrofag. Kemudian dia bisa mati, bisa enggak. Nah, kalau kita tubuhnya nutrisinya bagus, kemungkinan bisa kumannya mati. Namun kalau kumannya tidak mati, dia berkembang biak secara besar di paru, kemudian dia menjalar ke daerah kelenjar getah bening. Jadilah TBC kelenjar. Jadi memang ada beberapa gejala yang mungkin berbeda dengan TBC paru langsung. Kalau yang dari mekanisme dari atas ini mungkin bisa ada batuk yang lama, tapi kalau mekanisme langsung dari kerongkongan bisa tidak jadi batuk. Jadi hanya bisa TBC kelenjar saja, tapi paru-parunya bersih. Seperti itu. Nah, ini yang perlu diketahui. Apa sih gejala-gejala yang di TBC kelenjar? Secara umum yang paling mudah adalah demam yang lama. Jadi demamnya itu tidak terlalu tinggi ya sampai 39 seperti COVID itu enggak. Tapi demamnya ya sumur-sumur antara 37, 38. Tapi itu enggak terlalu lama, tapi bisa mingguan. Nah, ini yang paling mungkin ada yang paling mbak-mbak atau ibu-ibu yang paling senang ya, penurunan berat badan cepat. Nah, ini tapi ya kelainan ya. Kalau kapan sih kita melihatkan penurunan berat badan dengan cepat ini normal atau tidak normal? Kalau penurunan berat badan cepat normal ini adalah kalau memang kita makan biasa tapi tetap turun. Kalau yang normal adalah kalau misalkan banyak olahraga, terus memang ada restriksi makanan, itu berarti memang turunnya normal. Tapi kalau udah kita makan biasa atau tambah turunnya drastis, bukan senang dulu ya, hati-hati. Kalau penurunan drastis ini perlu diwaspadai. Nah, kemudian yang paling sering adalah berkeringat malam hari. Keringat dingin ya tepatnya, keringat dingin. Jadi tiba-tiba bantal tuh pagi-pagi puasa banget seperti kayak habis jogging. Cuma badan tidak capek. Nah, ini perlu diwaspadai pada kondisi tuberkulosis. Nah, batuknya mana dok? Nah, batuknya kalau pada TB kelenjar biasanya bisa kalau pada proses dari kerongkongan tadi tidak ada batuk yang lama.
Tapi kalau ada yang masuk ke paru, mungkin ada batuk yang lama. Kadang-kadang juga di diagnosis TB kelenjar tanpa TB paru-paru juga bisa. Nah, ini adalah tanda yang paling umum dan paling kelihatan di tubuh kita, yaitu adanya benjolan di leher atau di ketiak atau di lipat paha yang biasanya menetap di ukuran yang lama. Biasanya seringnya adalah multiple atau banyak, pada satu lokasi banyak benjolan. Seperti apakah? Nah, ini gambarannya. Yang secara umum ini ada benjolan yang pertama, kedua, sama ketiga. Jadi mirip dalam satu lokasi leher kiri saja sudah ada 3. Ukurannya bisa kecil sampai besar. Jadi kalau udah besar banget ini biasanya kadang-kadang kasusnya juga bisa nanah atau yang komplikasi ke yang lain. Nah, ini yang perlu kita waspadai atau kapan kita perlu ke dokter, karena sebenarnya ini pada umumnya kalau ada benjolan apapun lebih baik ke dokter ya, tapi kita mengenali dulu kalau misalkan seringnya arah ke TBC kelenjar. Nah, benjolan yang di leher, ketiak atau lipat paha tadi biasanya menetap lebih dari 1 bulan. Karena secara umum Mycobacterium tuberculosis ini tahan terhadap antibiotik yang secara umum. Namun kalau dia memang ada pengobatan khusus untuk regimennya khusus atau obatnya khusus, baru dia mati. Kalau dia memang dikasih antibiotik atau dikasih obat apapun tidak mengecil, nah ini perlu waspada. Jadi minimal kalau ada benjolan, kalau hilang timbul mungkin ada bisa karena juga batuk atau batuk yang sering mungkin anak-anak ya, seringnya pada anak-anak, batuk terus ada benjolan, kasih obat, kempes, nah itu bukan. Tapi kalau udah dikasih obat tetap menetap, perlu diwaspadai. Nah, yang sering kedua adalah adanya timbul nanah atau bengkak kemerahan pada benjolan tersebut. Kalau sudah ada nanah, mungkin biasanya ada infeksi lain yang menyertai sehingga tambah lebih demamnya lebih tinggi lagi. Jadi ada yang demam tinggi sampai 37, 38, 39 karena infeksi yang kedua ini. Kalau TBC jarang demam tinggi ya. Nah, ini pemeriksaan apa yang dilakukan setelah misalkan kita masuk langsung ke dokter, kemudian disarankan apa? Nah, ini yang agak perlu diketahui, jadi nanti akan dibahas detail oleh selanjutnya, yaitu Dr. Aina akan membahas detail untuk pemeriksaan biopsi jarum halus. Karena secara umum biopsi jarum halus untuk menegakkan diagnosis dari TBC kelenjar ini 97, akurasinya 97 sampai 98%. Jadi tinggal di FNAB dapat sediaannya, kemudian didiagnosis pasti langsung diterapi. Seperti itu. Nah, biopsi jarum halus ini memang nanti didetailkan oleh Dr. Aina ya. Itu presentasi selanjutnya. Nah, apa sih yang dilihat sama dokter yang di FNAB atau yang di lain? Nah, ini karena kita jaringan rusak atau jaringan hancur yang karena Mycobacterium tuberculosis ini menghancurkan jaringan ini. Seperti ini adalah di pemeriksaan di ulasan khusus, yaitu namanya basilan asam, yaitu ada gambarnya kayak batang-batang seperti ini berarti tuberkulosis. Kemudian ini adalah yang zaman dulu mungkin SD SMP belajar sedikit dari TBC, ada sel datialangan. Nah, ini foto aslinya kayak sebenarnya tapal kuda. Nah, kalau yang ini adalah sel limfosit yang berubah jadi epitelit. Ini berfungsi untuk menetralisir, sebenarnya mentrapping dari Mycobacterium tersebut. Tapi karena Mycobacterium tuberculosis ini sangat kuat, sehingga dia tidak hanya di trapping, tapi akhirnya menyeluruh untuk menjadikan jaringan hancur jaringan tersebut. Nah, kalau bahaya apa enggak? Secara umum untuk mencapai kematian agak sulit, cuma pada yang seringnya adalah kalau ada infeksi sekunder karena lokasi yang tersering adalah di leher dekat dengan otak. Yang sering adalah menginfeksi yang ke atas. Jadi dari leher menginfeksi ke atas sehingga jadi meningitis. Nah, meningitis inilah bisa menyebabkan kematian. Jadi di TBC juga yang sekunder ini yang bisa dibiarkan saja akan membuat berbahaya. Kalau secara umum tidak langsung mematikan dari TBC kemudian meninggal, tidak ada kasus. Cuma efek samping lainnya yang bisa menyebabkan kasus, yaitu dari infeksi sekunder ini. Nah, apakah bisa disembuhkan? Dengan pengobatan yang tepat, yaitu dokter paru, yang kita sarankan ke dokter paru, atau ke dokter anak pada umumnya, kalau misalnya pada
terjangkit pada anak-anak. Nah, umumnya ini harus ditekankan bahwa TBC kelenjar maupun TBC paru pengobatannya sama. Jadi regimennya sama, tergantung individu masing-masing. Kadang-kadang ada yang obatnya tidak kuat dengan obat tertentu, maka TBC-nya berbeda-beda. Setiap individu beda-beda, sehingga perlu diperiksakan ke ahlinya. Nah, kemudian berapa lama, Dok? Nah, ini secara umum antara 6 sampai 9 bulan. Kalau tidak patuh untuk melakukan pengobatan ini, ditakutkan adalah adanya kekebalan terhadap obat. Sehingga tambah merajalela Mycobacterium tuberculosis ini bisa sampai ke seluruh tubuh. Itu yang berbahayanya. Jadi memang kalau lama, Dok, banyak lama. Nah, ini memang harus sabar ya kalau sudah mendapatkan, meskipun tidak ada TBC paru, tapi TBC kelenjar pengobatannya sama. Nah, ini secara umum pencegahan tertularnya penyakit TBC ini sama ya, kalau kita batuk, menutup mulut, atau alhamdulillah ini juga sering karena kita pandemi sekarang, jadi penggunaan masker itu sangat sering kita gunakan, sehingga menularkan ke TBC ini akan berkurang. Kenapa? Karena dengan menggunakan masker medis saja itu sudah mengurangi penularan hampir 99%. Karena pakai yang 3 lapis ya, yang standar 3 lapis. Kalau sekarang kan kalau pandemi yang virus ini memang agak banyak, sampai 2 double masker, itu 3 lapis sama masker kain. Kalau yang TBC saja, masker medis saja cukup. Nah, yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini karena yang secara umum tidak ada penyakit kalau kita ada tarak atau tidak boleh makan sesuatu. Nah, ini tidak ada. Kecuali yang alergi ya. Kalau misalkan ada alergi ikan laut dimakan ya jangan. Tapi yang jelas meningkatkan daya tahan tubuh, mengkonsumsi yang nutrisi yang tinggi. Jadi 5 sehat 4 sempurna ini paling penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya, kalau itu tubuh kita kuat, mungkin TBC-nya bisa mati sebelum menginfeksi secara besar. Kemudian jaga kebersihan. Nah, ini kalau ini standar ya, jaga kebersihan rumah, keliling. Nah, yang perlu diketahui adalah seringnya adalah kita harus sinar matahari masuk ke ruangan kita. Jadi kalau pada sinar matahari biarkan masuk, karena pada Mycobacterium tuberculosis ini di luar tubuh bisa bertahan 1-2 jam. Jadi kalau kena sinar matahari lebih cepat mati. Gitu. Jadi harus di sirkulasi udara di kamar, di rumah harus ditingkatkan. Nah, kalau menggunakan masker medis sudah umum ya. Alhamdulillah sekarang dengan pandemi ini kita tidak canggung lagi, tidak ada bingung lagi untuk ngapain sih pakai masker. Nah, ini juga menggunakan masker medis biasa saja. Nah, ini mungkin dari akhirnya, jadi kalau kita mengenali limfatitis TB atau TBC kelenjar dapat melakukan dengan tepat agar dapat menangani dengan tepat. Kalau kita mengenal TBC kelenjar dengan dini, akhirnya ada benjolan, ada kita periksa ke dokter, itu mungkin angka kesembuhannya sangat sampai 90%. Tapi kalau kita terlambat, sudah menyebar, misalkan sudah infeksi ke otak, ya ini yang agak sulit. Ya, jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari dengan tidak mengetahui komplikasi dari TBC. Untuk melakukan pencegahan, pasti kita nomor 1 adalah pencegahan daripada mengobati. Meskipun mengobati itu 90% responnya, tapi pencegahan adalah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini daftar pustaka yang saya pakai memang dari Kemenkes, mungkin bisa dilihat-lihat situs Kemenkes untuk TBC. Kemudian ini ada beberapa makalah, satu makalah yang buat menerangkan tentang perjalanan penyakitnya tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun, Dokter. Saya kembalikan ke moderator. Atau ke MC, monggo. MC dulu. Halo, Dr. Hen sudah ya? Mohon maaf di tempatnya moderator tadi ada gangguan, jadi saya pindah ke tempatnya panitia. Terima kasih Dr. Hen atas
paparannya tadi yang ringkas ya, cukup padat dan luar biasa, bagus. Dan mohon ini saya tadi ada kekurangan, ternyata CV-nya Dr. Hen ini ada lagi tambahannya dua lapis ini ternyata yang belum saya bacakan. Coba tolong panitia diulangi lagi. Dr. Hen itu siapa dan bagaimana? Nah ini tadi sebelum ada tadi ya, terus kelewatan. Jadi Dr. Hendy ini adalah lulusan dari pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 2009 ya Dr. Hendy. Kemudian lulus sebagai dokter spesialis patologi anatomi sehingga tahun 2000 patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu masih boleh menuliskan pertanyaan lagi di kolom chat dan selanjutnya akan saya sapa dulu moderator narasumber karena ada gangguan tadi di tempat moderator. Saya izin menyapa Dr. Aina dulu. Dr. Aina, selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Nani. Ya, sudah siap ya, Dr. Aina? Insya Allah, Dok. Ya, terlihat segar, Dr. Aina. Jadi, Dr. Aina hari ini akan memberikan pencerahan tentang TB kelenjar. Untuk itu, sebelumnya saya akan membacakan dulu CV ini dengan nama lengkap Dr. Aina Angelina SPPA, bekerja di Departemen Patologi Anatomi, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Rumahnya di Jalan Merak, Marum, Malang. Kemudian slide berikut supaya saya tidak salah lagi pendidikan Dr. Aina. Nah, sama dengan Dr. Hendy, beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 2009 dan lulus sebagai dokter spesialis patologi anatomi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta tahun 2018. Sampai sekarang beliau staf pengajar di Departemen Patologi Anatomi FKUB dari tahun 2019 sampai saat ini. Untuk itu, saya persilakan Dr. Aina 30 menit ke depan memberi paparan tentang FNAB dalam mendiagnosis TB kelenjar. Silakan Dr. Aina. Ya, matur nuwun Dr. Diah Prabawati atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa sharing beberapa topik ya pada kesempatan kali ini. Semoga masih semangat semuanya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dr. Aina, sudah terlihat. Ya. Pada kali ini saya akan membawakan tentang FNAB pada TBC kelenjar. Nah, sebelumnya sudah disampaikan oleh Dr. Hendy bahwa TBC kelenjar ini merupakan kasus limfadenitis yang cukup banyak ya di Indonesia. Kemudian karena Indonesia ini adalah negara pandemik, adalah negara endemik TB ya. Nah, topik pembahasan kali ini adalah yang pertama mengenai apa itu benjolan di leher dan apa itu limfadenitis TB atau TBC kelenjar. Kemudian yang kedua tentang pemeriksaan FNAB dan peranannya. Dan yang terakhir adalah tentang deteksi dini dan pencegahannya. Nah,
kita sering khawatir ya, was-was atau cemas jika kita mendapati adanya benjolan di leher. Sebenarnya kenapa bisa muncul benjolan di leher? Nah, penyebab benjolan di leher itu ada berbagai macam penyebabnya. Bisa dari kelenjar getah bening, bisa dari pembesaran kelenjar tiroid, atau dari kelenjar liur yang ada di sekitar bawah rahang. Namun penyebab tersering adalah pembesaran kelenjar limfe atau kelenjar getah bening, ya, atau kalau disingkat KGB. Nah, istilah untuk menyebut adanya pembesaran KGB yang abnormal ini adalah limfadenopati. Sedangkan jika limfadenopati itu disebabkan oleh suatu radang, dan ini adalah yang tersering ya, limfadenopati disebabkan oleh proses peradangan pada kelenjar getah bening disebut sebagai limfadenitis. Nah, ini bisa kita lihat banyak sekali ya kelenjar getah bening yang ada di area leher. Kemudian ada saluran-saluran pembuluh kecil yang menghubungkan antara kelenjar yang satu dengan kelenjar yang lain. Sehingga jika ada infeksi di sekitar area kepala leher, bisa menyebabkan juga pembesaran di kelenjar getah bening yang ada di sekitar leher. Nah, kita mengingat kembali bahwa kelenjar getah bening itu jumlahnya banyak ya, tersebar di seluruh tubuh. Bisa kita lihat pada bagan berikut ini. Dia merupakan bagian dari suatu sistem limfatik. Ya, kalau dihitung-hitung sekitar ada 450 kelenjar getah bening yang tersebar di seluruh tubuh. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk menyaring cairan dari sistem limfatik. Kemudian mengenali dan mencegah virus, bakteri, atau sel abnormal melewati saluran limfatik. Sehingga dia fungsinya sangat penting sebagai pos pertahanan ya. Istilahnya pos polisinya kalau ada benda-benda asing yang berbahaya bagi tubuh itu harus diamankan dulu oleh para polisi yang ada di pos pertahanan ini. Nah, bagaimana bentuk dan ukuran normal dari kelenjar getah bening sendiri? Jadi kelenjar getah bening itu bentuknya bulat oval seperti kacang, ukurannya sekitar kurang dari 1 cm normalnya, kemudian dia diliputi kapsul tipis, permukaannya licin, dan berwarna kecoklatan atau krem. Pada perabaan akan teraba kenyal ya, dan mudah digerakkan, jadi seperti bisa berpindah-pindah kalau ditekan ya. Nah, kelenjar getah bening ini jika terjadi pembesaran, maka akan lebih mudah diraba pada area-area yang longgar, seperti di leher, bagian samping, di bawah ketiak, di bawah rahang, tulang selangka, maupun lipat paha, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hendy. Nah, ini contohnya ilustrasi untuk kelenjar yang abnormal, ya, terjadi pembesaran di sini yang bisa dilihat oleh mata kita ya. Nah, jika dibandingkan dengan kelenjar yang normal, maka ukurannya tentu lebih besar. Nah, ada berbagai penyebab dari limfadenopati ya. Tadi kita ingat tadi limfadenopati adalah istilah yang menyebutkan adanya pembesaran di kelenjar getah bening. Apapun penyebabnya ya kita sebut sebagai limfadenopati. Penyebab terbanyaknya adalah karena infeksi atau limfadenitis. Tapi bisa juga disebabkan karena keganasan, kemudian karena autoimun, serta bisa juga disebabkan kalau di berbagai sumber itu ada juga karena pengaruh konsumsi obat-obatan tertentu ya seperti fenitoin dan lain-lain, serta penyebab lainnya. Nah, kalau infeksi sendiri atau limfadenitis penyebabnya biasanya karena mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur juga bisa menyebabkan, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah gambaran limfadenitis ya yang terjadi pada area leher bagian samping ya, bisa diraba. Kadang-kadang kita ketakutan ya, kenapa ini kok tiba-tiba ada kelenjar di leher saya yang membesar ya. Penyebabnya bisa macam-macam. Kita harus tahu dulu apakah sebelumnya kita ada riwayat
TB paru. Kemudian apakah saat itu kita menderita flu? Kemudian apakah ada infeksi di telinga? Apakah ada infeksi di kulit kepala? Kemudian apakah ada infeksi di area tenggorokan atau tonsilitis maupun infeksi di area mulut ya, gigi dan lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening yang biasanya nanti jika infeksinya mereda, maka pembesarannya juga ikut kembali normal atau mengecil kembali. Nah, tadi sudah dikatakan juga oleh Bu Kadep, Dr. Kenti, bahwa limfadenitis TBC ya, nama lainnya adalah TBC kelenjar ya, yaitu merupakan suatu peradangan pada kelenjar getah bening karena infeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini biasanya terjadi pada usia-usia 10 sampai 40 tahun ya, walaupun bisa terjadi juga pada usia-usia lainnya, terutama pada pasien-pasien yang dengan daya tahan tubuh yang menurun atau imunokompromis. Nah, ini terjadi karena penyebaran bakteri TBC dari paru ke luar paru atau ekstra paru. Dan yang sering adalah pada KGB di area leher. Kemudian tadi juga sudah dikatakan bahwa seringkali mengenai beberapa kelenjar getah bening, sehingga bentukan yang khas itu bisa menyerupai bentukan tasbih gitu ya. Nah, gejala dan tanda secara umum, badan lemas, suhu tubuh meningkat sedikit, kemudian ada penurunan selera makan, penurunan berat badan, dan jarang sekali ada batuk kecuali jika pasien tersebut juga memiliki infeksi di paru. Nah, ini bisa kita bandingkan gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada gambar yang sebelah kiri ini adalah KGB yang reaktif, jadi ukurannya sedikit membesar, ya lebih dari 1 cm. Namun dia permukaannya masih halus, pada potongan dia tampak warnanya homogen, ya coklat rata gitu ya, licin. Nah, sedangkan pada tuberculous lymphadenitis ini ada kelenjar-kelenjar banyak yang menyatu, yang membentuk gerombolan. Kemudian tentu saja kelenjarnya membesar. Kemudian bisa kita identifikasi adanya area berwarna kekuningan seperti keju, namanya cheese-like necrotic area. Jadi ini area nekrosis di mana sel-sel banyak sel-sel yang mati, ya nekrosis, sehingga dia membentuk area seperti bubur ya berwarna kekuningan. Kuningnya khas seperti warna keju. Nah, mengapa harus periksa ke dokter? Sekali lagi disampaikan, yang pertama, benjolan di leher ini seringkali sulit dibedakan dengan penyakit lainnya, seperti limfoma atau keganasan yang berasal dari sel-sel limfoid, kemudian infeksi virus atau bakteri lain, serta penyebaran tumor ganas dari organ tubuh lainnya. Ya. Kemudian pengobatan TBC ini berbeda dengan pengobatan untuk infeksi biasa, karena bakterinya kan khusus. Nah, pengobatannya harus tepat dan tuntas agar benjolan tidak kambuh dan tidak terjadi komplikasi. Jangan sampai terjadi komplikasi yang nantinya akan berujung pada kematian. Ya, kalau komplikasi dari limfadenitis TBC sendiri itu sama dengan komplikasi TBC paru. Nah, jika infeksinya menyebar ke tulang belakang bisa menyebabkan lumpuh. Dan jika ke otak, seperti kata Dr. Hendy tadi, misalnya ke selaput otak, kemeningan, akan menyebabkan meningitis yang menyebabkan kejang-kejang dan bisa mengancam nyawa penderita. Nah, ini adalah gambaran pasien dengan limfadenitis TBC. Ya, kita lihat kelenjar getah beningnya tampak membesar, kemudian ada lebih dari 1 kelenjar yang terkena. Nah, kemudian dia juga bisa membentuk saluran ke arah kulit di permukaannya, ya sehingga terbentuk suatu ulkus ya, suatu saluran yang mengeluarkan nanah dari sini. Nah, seringkali ini kita kenal sebagai scrofula ya. Nah, kemudian pada yang gambar di bawah ini dia terjadi fibrosis ya. Jadi ada area-area yang mendatar ya, lebih kaku, lebih padat ya. Nah, pemeriksaan apa saja yang dilakukan jika curiga limfadenitis TBC? Ada berbagai jenis pemeriksaan. Tentunya jika seorang dokter mencurigai
ada limfadenitis TBC, pasti akan memeriksa juga area parunya ya. Tapi sebelum itu pasti dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis. Ditanya-tanyai pasiennya, diwawancarai ya. Nah, kemudian identifikasi benjolan, apakah ada riwayat penyakit ya, sebelumnya pernah menderita TBC atau ada keluarga yang menderita TBC ya. Kemudian pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi di sini bisa X-ray, bisa USG, bisa CT scan atau MRI. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan darah tepi, pemeriksaan dahak melalui pulasan basil tahan asam ya untuk melihat ada bakterinya di dahak yang dikeluarkan oleh pasien. Tapi ini biasanya untuk TBC paru ya. Kemudian ada juga pemeriksaan kultur bakteri. Jadi bakterinya dikembangbiakkan ya di luar tubuh pasien gitu ya untuk mengetahui apa benar sih bakteri ini yang menyebabkan sakit. Kemudian ada pemeriksaan PCR. Istilahnya namanya gen expert ya. Nah, pemeriksaan PCR ini dengan cara amplifikasi DNA ya, sehingga bisa diketahui bahwa dia memang terkena penyakit suatu penyakit yang disebabkan oleh TBC, kuman TBC. Nah, kemudian ini yang akan dibahas itu biopsi kelenjar getah bening. Ada istilahnya FNAB dan ada biopsi operasi. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang FNAB. Apa itu pemeriksaan FNAB? Nah, FNAB itu singkatan dari ini bahasa Inggris ya, Fine Needle Aspiration Biopsy, atau bahasa Indonesianya adalah biopsi aspirasi jarum halus, kalau disingkat BAJAH, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui jenis kelainan dari suatu benjolan yang abnormal kita ya. Apakah kelainannya itu berupa radang, tumor jinak, atau tumor ganas ya, dengan cara mengambil sebagian sel-sel dari benjolan itu menggunakan jarum berukuran kecil. Yang jarumnya halus ya, ukurannya 25 sampai 27 gauss ya. Jadi jangan khawatir, FNAB ini tidak menyakitkan karena menggunakan jarum yang ukurannya kecil seperti jarum untuk ambil darah ya. Nah, pemeriksaan FNAB pada limfadenitis TB ya dalam buku pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis dari Kemenkes 2019, diagnosis dari suatu limfadenitis tuberkulosis ditegakkan melalui pemeriksaan aspirasi jarum halus atau biopsi kelenjar. Nah, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan diagnostik yang mudah dilakukan, cepat mendapatkan hasilnya, dan efek sampingnya minimal, serta memiliki nilai akurasi yang baik. Ya, kalau di beberapa jurnal atau penelitian itu sensitivitas dan spesifisitasnya bervariasi ya, tapi kira-kira sekitar sensitivitasnya 77% dan spesifitasnya 93% ya, sangat baik ya. Nah, kemudian eksisi bedah bisa dipertimbangkan pada suatu limfadenitis tuberkulosis yang memberikan gejala klinis simptomatis dan pada kasus-kasus yang dia resisten terhadap pengobatan. Jadi limfadenitis TB-nya sudah diobati, nggak sembuh-sembuh, terus muncul ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan suatu eksisi bedah. Tapi kalau misalnya dia diobati, kemudian dia sembuh, ya alhamdulillah berarti ya bisa menghilangkan penyakit itu dari tubuh pasien tanpa perlu operasi. Nah, prosesnya bagaimana? Yang pertama tentu tidak langsung diperiksa dengan FNAB ya, maksudnya pasiennya pasti harus melalui tahapan-tahapan wawancara itu disebut sebagai anamnesis ya. Pasiennya ditanyai keluhannya, benjolannya di mana, sejak kapan ya munculnya, kemudian ada penyakit lain atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian diperiksa. Ini dokter patolognya sedang memeriksa benjolan yang ada di leher pasien ya dengan menggunakan jari-jari tangan ya. Kalau benjolannya tidak teraba, tentu tidak bisa dilakukan FNAB. Tapi kalau benjolannya teraba, maka bisa dilakukan tindakan FNAB. Nah, secara umum sebenarnya alur pemeriksaan dari FNAB ini ya, yang pertama adalah jika ada nodul ya, jika ada pembesaran KGB yang
lebih dari 2 cm ya, baik 1 atau beberapa KGB dengan atau tanpa peradangan di sekitar kelenjar getah bening tersebut. Kemudian atau ada bukti infeksi TB di tempat lain atau adanya abses maupun ada sinus discharge, maka biasanya ini dokter umumnya akan memberikan pengobatan antibiotik ya, mungkin untuk dan di follow up dalam 2 minggu. Jika pembesaran KGB-nya menetap ya, karena tadi kan kita tahu bahwa limfadenitis TB merupakan suatu infeksi yang kronis. Jadi KGB-nya tidak sembuh dengan antibiotik yang biasa, maka dokternya menduga suatu limfadenitis TB. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan FNAB ataupun cairan pus dari benjolan. Nah, dari situ akan dapat dilihat gambaran yang khas TB. Kemudian bisa ditambah dengan pemeriksaan bakteri tahan asam. Kita ketemu bakterinya, oh yakin bahwa ini adalah suatu limfadenitis TBC. Nah, kadang-kadang hasil FNAB itu juga bisa tidak jelas gitu atau inkonklusif, belum dapat diputuskan apakah ini suatu infeksi TBC atau bukan. Maka dalam kondisi tersebut bisa juga dilakukan biopsi eksisi, jadi harus dioperasi benjolannya untuk dilihat dan diperiksa. Nah, ini adalah proses bagaimana melakukan FNAB menggunakan jarum yang berukuran kecil atau jarum halus. Jadi pasti sebelum dilakukan ditusuk area benjolannya, pasien diposisikan senyaman mungkin. Kemudian tentunya sebelumnya sudah menandatangani persetujuan ya, setuju untuk dilakukan tindakan FNAB. Pasien posisinya senyaman mungkin, kemudian desinfeksi area yang akan ditusuk. Nah, kemudian dokternya akan memfiksasi dengan 2 jari ya agar benjolannya tidak bergerak-gerak, kemudian ditusuklah pada area tersebut. Proses ini tidak lama, tidak sampai 1 menit ya. Beberapa kali jarum digerak-gerakkan, kemudian akan terambil sel-sel dari benjolan tersebut. Nah, sel-sel itulah nantinya akan disemprotkan ke arah suatu objek gelas atau gelas kaca yang bentuknya persegi panjang seperti ini. Kemudian dibuat hapusan ya dari arah perifer ke arah perifer lainnya. Nah, kemudian dipulas. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana sebelum slide itu siap untuk dibaca. Dipulas dulu, diwarnai dengan bahan-bahan pewarna, dan kemudian setelah jadi maka hasilnya akan seperti gambar di bawah ini ya. Ada bentukan seperti lidah kucing ya, sehingga ini nanti bisa diamati di bawah mikroskop. Nah, ini adalah pembacaan hasil FNAB di mikroskop. Gambaran apa yang didapatkan pada limfadenitis TBC? Di bawah mikroskop kita bisa mendapatkan adanya struktur granuloma. Granuloma ini tersusun atas sel-sel radang histiosit ya yang bentuknya lonjong-lonjong seperti ini. Kemudian ada sel-sel radang limfosit juga di sekitarnya, serta ada nekrosis ya yang seperti kotor-kotor ini ya di background-nya, dan biasanya kita jumpai sel Datia multinucleated yang tipe Langhans seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Hendy. Nah, lebih jelas pada pemeriksaan histopatologi ya. Tapi kalaupun di FNAB kita juga bisa mendapatkan komponen-komponen tersebut. Nah, ini juga pulasan Ziehl-Neelsen untuk mewarnai bakteri penyebab TBC ya. Bakterinya kan bandel ya. Dia nggak bisa pakai pulasan yang biasa. Dia harus pakai pulasan karena dia tahan asam ya. Jadi dia terpulas, ini bakterinya berwarna merah ya, agak keunguan, berbentuk batang seperti ini. Oh, ini berarti ketemu penyebabnya di pasien ini. Kita yakin itu suatu limfadenitis TBC. Nah, bagaimana jika hasil FNAB bukan suatu limfadenitis TBC? Bisa saja nanti kita ketemu pembesaran kelenjar getah bening, ternyata gambarannya adalah kelenjar getah bening yang reaktif. Jadi ada berbagai macam populasi sel-sel di sini, dan
kondisi tersebut biasanya tidak terlalu berbahaya. Jadi biasanya menyertai suatu proses infeksi virus atau bakteri lainnya ya, tapi dia biasanya akan sembuh sendiri ataupun sembuh dengan pengobatan yang umum, secara umum. Nah, yang menakutkan adalah kalau sampai kita ketemu sel-sel ganas, yaitu suatu sel-sel limfoma. Limfoma ini adalah keganasan dari kelenjar getah bening dari sel-sel limfoid yang ada di situ. Didapatkan populasi sel-sel yang monoton ya, selnya bukan sel-sel normal lagi. Jadi kita bisa mengetahuinya dari FNAB ini. Nah, ini juga suatu keganasan yang berasal dari metastasis karsinoma tipe undifferentiated ya. Sel-selnya sangat pleomorfik, bentuk dan ukurannya bermacam-macam ya, ada yang besar, kecil, tidak beraturan seperti ini. Ini adalah sel ganas. Nah, maka dari itu FNAB di sini memegang peranan yang sangat penting. Ini adalah peranannya. Yang pertama, bermanfaat dalam membedakan kelainan KGB reaktif, limfadenitis TBC maupun keganasan pada kasus pembesaran KGB yang kita belum tahu pasti penyebabnya apa. Kemudian yang kedua, merupakan pemeriksaan yang cepat, mudah dikerjakan, aman, dan akurat dengan efek samping yang minimal. Dan yang ketiga, sangat memudahkan bagi dokter atau klinisi dalam merencanakan tata laksana. Pasien ini nanti mau diapain gitu. Apakah akan diobati dengan pengobatan TBC atau dia akan dilakukan operasi atau pembedahan ya. Jadi berdasarkan hasil FNAB inilah dokter klinisinya akan membuat perencanaan tindakan selanjutnya dengan menyesuaikan kondisi pasien. Nah, apa yang bisa dilakukan jika muncul benjolan di leher? Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Hendy ya. Mungkin ada cara praktis untuk mendeteksi pembesaran kelenjar di leher ya. Yang pertama, tentukan dulu lokasi benjolannya. Bisa sambil bercermin menggunakan 3 jari mulai bagian belakang telinga. Geser perlahan menuju bagian leher hingga bawah rahang. Amati apakah terdapat 1 atau lebih kelenjar yang membesar. Nyeri apa tidak ya? Ada perubahan warna kah atau hangat pada perabaan ya. Kemudian kenali juga gejala penyerta. Apakah ada radang di area kepala leher ya, penurunan berat badan, keringat malam, demam, sulit menelan, sulit bernafas, dan lain-lain. Nah, kita juga harus waspada. Benjolan yang membesar secara cepat, ya, kemudian benjolan yang bergerombol atau tidak menyembuh setelah pengobatan, maka harus segera dikonsultasikan ke dokter. Nah, pencegahan TBC apa saja? Secara umum, yang pertama, kita menutup mulut pada saat batuk, memakai masker bila ada di rumah sakit juga bagi penderita TBC. Kemudian harus meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Konsumsi makanan yang bernutrisi tinggi. Kemudian membantu mengingatkan para penderita TBC di sekitar tempat tinggal untuk berobat dan minum obat teratur. Nah, kemudian menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya dengan rutin setiap pagi membuka pintu dan jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Kemudian ini vaksinasi BCG pada bayi di bawah 3 bulan, membantu mencegah terjadinya TBC secara umum termasuk TBC kelenjar. Kesimpulannya apa? Yang pertama, waspada. Waspada jika ada benjolan di tubuh atau di area leher, ya, deteksi dini sangatlah penting. Yang kedua, jangan takut pergi ke dokter. Tidak semua benjolan itu kanker, ya, dan juga tidak semua benjolan itu suatu limfadenitis TBC, ya. Kemudian yang ketiga adalah berobat. Jadi kalau sudah diketahui diagnosisnya apa, jangan langsung merasa diobatin sendiri biar bisa sembuh gitu ya. Tetap harus diobati sesuai protokol jika itu suatu limfadenitis TBC. Harus patuh terhadap pengobatannya karena pengobatannya lama, tapi perlu diingat limfadenitis TBC ini bisa sembuh total. Baik, terima kasih, semoga sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Bisa juga kelenjar getah bening yang ganas tadi namanya limfoma, kemudian juga bisa anak sebar dari kanker dari organ lain ya, mungkin juga demikian. Nah, selain itu juga tadi ada pencegahan, kemudian ada istilah-istilah kedokteran yang mungkin baru kita dengar pertama kali. Contohnya apa tadi? Nekrosis kaseosa, kemudian ada granuloma, ada mycobacterium ya, kemudian ada Ziegler-Nielsen dan sebagainya. Mudah-mudahan semua istilah-istilah ini bisa menambah wawasan bagi para peserta PENMAS di hari ini. Baiklah, kali ini akan kita mulai sesi tanya jawab. Mungkin ini adalah sesi yang paling mendebarkan bagi para peserta dan para narasumber kita. Nah, sudah dirangkum oleh panitia pertanyaannya. Nah, ini yang saya mulai dari Dr. Hendy dulu ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Eviana Norahmawati, yaitu, kalau pasien takut diperiksa dengan biopsi jarum, apakah pemeriksaan lain yang bisa dilakukan untuk mengetahui adanya infeksi TBC? Terima kasih Dr. Hendy, silahkan jawab langsung. Untuk mengetahui dari infeksi TBC ini banyak beberapa hal, mungkin juga kita bisa ketahui dari presentasi dari Dr. Aina ya, mulai dari foto torak, kemudian ada CT scan, ada pemeriksaan darah dan lain-lain. Itu mungkin kalau memang hampir semuanya pakai, kalau foto torak mungkin nggak pakai jarum ya, foto torak, CT scan ataupun yang lain. Tapi kalau tetap pakai pemeriksaan darah ya tetap pakai jarum. Itu. Mungkin seperti itu, ada mantotes juga pakai jarum juga sih, mantotes. Pakai jarum juga ya. Memang di antara kita juga ada yang sering takut pada jarum ya. Ya, itu memang agak sulit. Sebetulnya kalau diperiksa dengan jarum ini kan, kalau jarumnya halus tuh memang nggak sakit ya Dokter Hen ya. Yeah, karena yang kita pakai kalau untuk jarum ini berbeda ya dok. Untuk jarumnya itu biasanya pakai jarum bayi ya dok. Jadi bukan jarum yang besar kayak ngambil darah seperti biasanya, tapi memang jarumnya halus. Sekitar antara 25 itu jarum bayi atau yang lebih kecil lagi dok. Sampai ukurannya cuma panjangnya cuma 1,5 cm. Dengan diameter sangat 0, berapa persen mili lah dok. Seperti itu. Jadi memang jangan ditakuti untuk dilakukan pemeriksaan FNAB ini. Jadi tidak perlu khawatir ya Dokter Hen, ada komplikasi perdarahan hebat gitu, tidak perlu khawatir karena memang jarumnya halus. Ya, terima kasih Dokter Hen. Untuk pertanyaan kedua, saya teruskan ke Dokter Aina dulu ya, biar seimbang ini. Dari Ibu Fiska Nurilah Salatin, apabila kita mengalami ada dahak di tenggorokan dalam waktu 2 tahun, dahak itu hilang sebentar tapi akan muncul lagi dan tidak bisa kita keluarkan. Apakah kita harus memeriksakan ke dokter, dan dokter apa yang harus kita datangi? Monggo Dokter Aina, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Diah atas Bu Fiska ya yang tadi bertanya. Kalau untuk dahak di tenggorokan, sebenarnya dicari dulu pemicunya apa. Apakah karena minum es atau karena makan gorengan atau memang punya sebelumnya ada penyakit di paru seperti itu. Jika memang dalam jangka waktu 2 tahun ini apakah terus-terusan atau hilang muncul seperti itu ya. Jika memang sampai tidak bisa dikeluarkan, tentu harus berobat ya, harus segera berobat. Mungkin bisa ke dokter paru ya, ke dokter spesialis paru untuk dilihat apa ada kelainan di paru-parunya seperti itu ya. Kemudian nanti kemungkinan dokter akan memberikan obat-obatan yang bisa untuk mengencerkan dahak ya. Atau nanti pasti akan diperiksa dahulu sehingga bisa dicari penyebab sesungguhnya dari kelainan tersebut apa gitu. Jadi melalui beberapa pemeriksaan yang nanti akan direkomendasikan oleh dokter klinisinya ya. Bisa dalam hal ini dokter paru atau sebelumnya sudah pernah berobat ke dokter umum ya. Ya seperti itu. Saran saya memang harus periksa ke dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Aina. Memang kalau dahak itu nggak bisa dikeluarkan itu merupakan suatu gejala yang harus cepat-cepat kita
kita perhatikan betul ya, karena memang mengganggu sekali. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk Dr. Hen dari Ibu Nadia Sahalia. Mohon izin bertanya, sampai berapa lama TBC kelenjar ini bisa menular? Dan bagaimana rekomendasi untuk anak sekolah atau di komunitas seperti pesantren? Nah, ini penting sekali memang Dr. Hen. Apakah pasien harus istirahat atau memakai masker selama pengobatan? Monggo Dr. Hendy. Matur nuwun, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Kalau TBC kelenjar ini kan, kalau selama dia bukan dari paru terus menular menginfeksi ke kelenjar mungkin tidak menular. Tapi yang kan saya prosesnya tadi ada masuk ke kerongkongan baru langsung ke limfatitis tuberkulosa. Tapi kalau dia memang primernya atau utamanya dari paru menjalar ke kelenjar pasti menular. Jadi seperti itu, ada dua mekanisme yang seperti itu. Nah, kita nggak tahu apakah kita periksa dulu apakah memang ada parunya atau tidak. Kalau memang tidak ada TBC parunya, mungkin penularannya sangat rendah. Tapi kalau memang ada TBC parunya, berarti akan tinggi penularannya. Terus memang pada TBC kelenjar atau TBC paru ini sebenarnya dalam waktu penanganan pengobatan 1 bulan itu sudah inaktif, kumannya sudah inaktif. Namun dengan 1 bulan penuh pengobatan pertama. Nah, ini kayak kalau kita bisa gampang analogikan adalah kumannya sudah letoy atau sudah mulai kacau, atau mulai kalah. Tapi masih bisa menginfeksi yang lain setelah kalau misalkan kita berhenti di tengah jalan, berhenti pengobatan, bisa aktif lagi. Jadi belum sempat dikalahkan sempurna lah, seperti itu. Kemudian kalau rekomendasi ke anak komunitas pesantren, mungkin kita alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kita sudah terbiasa dengan masker ya. Jadi memang selama pengobatan jika ada anak yang kena itu diwajibkan pakai masker biasa, pakai yang 3 lapis standar, itu bisa mengurangi penularan hampir 99%. Jadi sehingga pada saat pengobatan pun ya memang tetap harus diisolasi ya. Jadi untuk isolasi sendiri untuk selama 1 bulan untuk masa pengobatan sehingga sampai tidak aktif. Kalau sudah tidak aktif, baru kita bisa komunikasi lagi dengan mungkin lebih amannya pakai masker ya. Pakai masker istirahat. Ya kalau istirahat sih overall aktivitas biasa boleh, tapi memakai masker selama pengobatan. Itu aja. Terima kasih dokter. Jadi kalau ada TB kelenjar ini mungkin juga belum tentu dia hanya kelenjar saja ya. Mungkin juga dari parunya harus diperiksakan juga sehingga bisa mencegah penularan yang lebih lanjut. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan untuk Dr. Aina dari Ibu Rifka Ulfaroshida. Mohon izin bertanya, jika terdiagnosis TB kelenjar dan pasien melakukan pengobatan TB, apakah dilakukan evaluasi FNAB selama atau setelah pengobatan? Terima kasih banyak, Dr. Aina. Monggo, Dr. Aina. Ya, terima kasih kepada Bu Rifka. Biasanya memang kami kalau di Poli FNAB juga sering menerima pasien-pasien dengan limfadenitis TB yang dilakukan evaluasi terhadap pengobatan. Jadi pasiennya sudah berobat selama kurun waktu tertentu, kemudian dokter parunya mengirim ke poli kami untuk di FNAB kembali. Ya, kemungkinan itu jika benjolannya tidak mengecil setelah pengobatan atau apa ya istilahnya dianggap oleh dokter klinisinya itu mungkin masih perlu pengobatan tambahan. Jadi apakah masih ada penyakit TBC aktif pada kelenjarnya itu, maka untuk mengetahuinya biasanya setelah pengobatan jika masih benjolannya masih besar atau tidak mengecil itu diperiksakan FNAB seperti itu. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya Bu Rifka. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya tadi. Kemudian kita lanjutkan dari Ibu Ahma untuk Dr. Hendy. Apakah TBC bisa berubah jadi keganasan, Dok? Terima kasih. Silakan Dr. Hen.
Matur nuwun. Memang agak berbeda ya kalau mekanisme keganasan dan TBC ini. TBC ini bisa menginfeksi yang lain tapi bukan suatu keganasan. Karena kalau keganasan memang dari perubahan dari sel yang dari tubuh kita berubah jadi neoplasma atau keganasan. Tapi kalau infeksi ini, kalau keganasan secara umum tidak bisa disembuhkan ya. Secara umum saya tidak bisa disembuhkan kalau dia situasinya sudah menjalar kemana-mana. Tapi kalau di penyakit karena ini penyakit dari bakteri luar, jadi karena sudah terapinya tepat, insya Allah bisa sembuh. Jadi tidak ada hubungannya sih berubah jadi keganasan, tidak bisa sih menurut teori yang ada ya. Mungkin kalau ada nanti teori ke depan 20 tahun lagi ya mungkin ada perubahan nanti ya, mungkin bisa. Tapi kalau sekarang teori yang ada tidak bisa. Terima kasih Ibu Ama. Gimana, Dokter? Pertanyaan juga bagus pertanyaannya sih ya. Dari di sini apakah kalau ini saya jadi kepo juga Dokter Hen, apakah TB ini bisa disertai dengan keganasan? Kalau tidak bisa berubah jadi keganasan, apakah bisa disertai dengan keganasan? Kalau bisa disertai, nah ini yang agak unik memang Dok. Saya juga pengalaman, jadi pernah pengalaman pribadi, jadi ada bapaknya sejawat saya sendiri, teman saya sendiri, saya diagnosis pertama dengan TBC. Kemudian di terapi 1 bulan, benjolan TBC kelenjarnya hilang. Ternyata muncul peran utamanya, yaitu satu limfoma. Jadi memang TBC ini bisa koinfeksi dengan limfoma. Jadi, limfoma bisa koinfeksi dengan TBC, jadi bisa bersamaan. Jadi yang TBC merancukan, kemudian di terapi TBC menghilang, ternyata limfomanya atau keganasannya yang muncul. Itu memang bisa. Tapi kalau berubah jadi keganasan tidak bisa. Tapi kalau berjalan berbarengan bisa. Seperti itu. Makanya peran dari FNAB ini sangat penting ya Dok untuk memastikan bahwa apakah suatu yang benjolan ini normal atau abnormal atau yang memang keganasan. Seperti itu Dok. Matur nuwun Dokter. Jadi memang harus periksa ya. Setiap ada benjolan itu harus diperiksakan. Tidak mesti kalau TBC single TBC saja bisa disertai dengan penyakit yang lain. Kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan untuk Dr. Aina dari Bapak Yuda. Apakah saat dilakukan FNAB bisa diberi bius sebelum disuntik sehingga tidak sakit saat dilakukan FNAB atau ditusuk ya? Karena kadang pada anak-anak ini sulit ditenangkan jika sakit. Silakan Dr. Aina. Ya, terima kasih Bapak Yuda atas pertanyaannya. Memang hingga saat ini biasanya FNAB kalau pada anak-anak maupun orang dewasa tidak diberi obat bius ya karena jarumnya sendiri sangat kecil. Jadi hanya pada saat awal sebelum FNAB itu diberi desinfeksi ya, alkohol 70%. Itu sendiri sifatnya kan dingin ya. Jadi karena dingin itu bisa mengurangi rasa nyeri sehingga tidak terlalu terasa. Sama seperti kalau divaksin atau diambil darah ya, itu kan tidak perlu dibius gitu. Tapi jangan khawatir karena proses pengambilan sel-selnya sendiri pada saat FNAB itu sangat cepat sehingga tidak lama. Jadi memang sebaiknya mungkin kalau anak-anak diberi pengalih perhatian, mungkin diberi HP dulu sementara biar dia lihat-lihat mainan gitu di HP ya, atau yang lain gitu. Dan kalau misalnya anak yang sangat kecil atau bayi ya memang harus di orang tuanya sendiri yang menggendong ya. Jadi bisa bekerja sama dengan dokter patolognya sehingga nanti mudah dilakukan FNAB pada anak tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin di sini kalau anak-anak itu memang perlu didampingi dengan orang tuanya ya, Dr. Aina ya, dan mungkin jangan mudah ditakut-takuti, mungkin itu yang poinnya kalau untuk anak-anak. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk Dr. Hendy dari Ibu Rusdiana. Penularan TB kelenjar dan TB paru, apakah ada perbedaan? Dan sering dibilang bahwa TB kelenjar tidak menular aktif. Mohon pencerahannya, Dok. Matur nuwun Ibu Rusdiana. Benar sekali kalau memang murni TB kelenjar memang tidak menularkan aktif. Tapi kan saya jelaskan dari awal bahwa kita tuh memang ada dua komponen, dua jalur yang kemungkinan kita tidak tahu jalur yang mana yang dapat. Apakah jalurnya dari paru dulu atau dari langsung ke kelenjar.
Nah, kalau dari paru ya pasti menular dulu, baru bisa menular aktif seperti paru biasa, tapi dengan tambahan menginfeksi ke kelenjarnya. Tapi kalau memang murni TBC paru, TBC kelenjar yang berasal dari mungkin dari mukosa orofaring atau dari kerongkongan tadi, masuk ke kerongkongan langsung ke kelenjar, mungkin langsung tidak bisa menular secara aktif. Memang benar ada perbedaan, tapi secara umum kita pastikan dulu apakah memang ada tumor TBC parunya atau tidak. Kalau selama tidak ada TBC paru, penularannya memang tidak aktif, tapi sebagai pencegahan tetap memakai masker selama didiagnosa TBC kelenjar. Karena kita tidak tahu potensinya apakah menularkan itu seperti apa, lebih baik pakai masker lebih amannya begitu. Jadi pencegahan untuk penularannya selanjutnya. Mungkin itu aja Dokter Nani. Terima kasih Dokter Hendy, sudah cukup jelas untuk penjelasannya dari Dokter Hendy. Selanjutnya dua pertanyaan dari Ibu Sunarmi dan Ibu Rusdiana juga untuk Dokter Aina. Yang pertama dari Ibu Sunarmi, benjolan TB, panitia, saya nggak bisa ngelihat nih, kecil. Ya, benjolan TBC setelah diperiksa FNAB, apakah selanjutnya pasti akan diambil atau dioperasi, atau hanya akan diobati saja? Dokter Aina, monggo. Ya, terima kasih Bu Sunarmi. Jadi benjolan TBC tergantung klinisinya juga ya Bu ya. Jadi kalau memang sudah ditegakkan pada FNAB bahwa diagnosisnya adalah limfadenitis TBC, pasti klinisi akan langsung memulai pengobatan. Nah, kemudian dilihat apakah setelah pengobatannya selesai benjolannya mengecil atau menetap seperti itu. Nah, kalau untuk benjolan yang sangat besar, di mana kelenjar getah beningnya itu bergerombol, kemudian ada nanah yang keluar dari benjolan tersebut, dan itu secara kosmetik sangat mengganggu, juga pasti dokternya akan mempertimbangkan untuk tindakan operasi atau diangkat ya jaringannya tersebut. Terima kasih. Ya, Dokter Aina. Untuk FNAB ini apakah bisa menyebabkan komplikasi dia malah menyebar gitu atau enggak ya, Dokter Aina? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih takut gitu ya kalau ada takut dengan FNAB ini nanti kalau disuntik malah menyebar gitu, apakah bisa seperti itu ataukah enggak? Kalau dari literatur yang ada selama ini memang tidak ada yang mengatakan kalau FNAB menyebabkan adanya penyebaran dari sumber infeksi, karena kalau seperti limfadenitis TBC kan penyebarannya lewat pembuluh darah atau saluran limfe ya. Jadi kalau tindakan FNAB sendiri itu aman, tidak menyebabkan penyebaran infeksi itu sendiri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Aina. Jadi sudah jelas bahwa FNAB ini relatif aman ya Bapak Ibu semua. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang ada, dianjurkan dokter dengan pemeriksaan FNAB, tidak perlu takut akan menyebar penyakitnya. Kemudian pertanyaan untuk Dokter Aina kembali, penemuan kelenjar agak sulit apalagi di anak. Penemuan kelenjar agak sulit apalagi di anak. Harus peka terhadap bagian tubuh anak. Bagaimana bila benjolannya kecil ya, kurang dari 2 cm? Mungkin ada video cara pendeteksian dini untuk pembesaran kelenjar yang bisa di-sharingkan kepada keluarga pasien TB. Nah, ini jadi ada video, ini mungkin ingin lihat videonya ya dari Ibu Rusdiana ini. Kalau tadi sudah ada gambar-gambarnya ya, Dokter Aina. Monggo Dokter Aina, kalau pada anak-anak dan benjolannya sangat kecil ini bagaimana? Pertanyaan dari Ibu. Biasanya kalau memang pada anak-anak kan sangat kecil ya, agak sulit. Biasanya klinisi tentu sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh dulu ya, apakah USG atau yang lain-lain gitu. Jadi pada saat mengirim ke bagian patologi anatomi itu sudah ada keterangan gitu, misalnya di leher kanan ukurannya berapa seperti itu. Nah, kalau memang benjolannya tidak teraba pada saat kita periksa sebelum FNAB, tentu tidak akan dilakukan FNAB karena akan berakibat
salah sasaran nanti ditusuknya di area yang bukan KGB seperti itu. Kalau memang karena kelenjar getah bening itu sendiri ada yang letaknya superficial di permukaan, mudah diraba, ada yang letaknya dalam. Kalau pembesaran KGB-nya itu di dalam, tentu perlu pemeriksaan radiologi yang menyeluruh, misalnya pada pasien-pasien tertentu ya. Kemudian untuk video cara pendeteksi dini pembesaran KGB, nanti mungkin panitia akan bisa men-share video ya. Dr. Naila nanti di-share, bisa men-share video. Oh, di grup WA mungkin ada grup WA-nya ya, Bapak Ibu, grup WA peserta. Oh iya, nanti dibagikan di sana ya, Dr. Aina? Nanti insya Allah dibagikan oleh panitia ke grup WA. Oh iya, ya jadi nanti dilihat kembali ya Bapak Ibu semua, nanti akan dibagikan melalui grup WA. Mudah-mudahan cukup ini ya filenya ya untuk dibagikan. Ya, sudah ya Dr. Aina untuk pertanyaan dari Ibu Rusdiana tadi ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Fauziatun Nisa. Untuk Dr. Aina, jika anak-anak usia 3 tahun sudah didiagnosis TB kelenjar dan menjalani terapi pengobatan selama 5 bulan, ada kemungkinan efek resistensi itu apakah beresiko kekambuhan terjadi di kemudian hari? Dan pada waktu itu anaknya sudah baikan dan tidak merasa sakit, benjolannya sudah hilang, dan setiap minum obat selama 5 bulan itu selalu muntah. Mohon pencerahannya, Dok. Mohon pencerahannya dari Dr. Aina ini. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Faizatun. Ini saya coba menjawab. Jadi kemungkinan resisten obat itu ada ya, dan bahkan jumlahnya juga semakin banyak untuk multi drug resisten ataupun resisten terhadap obat TB yang tertentu ya. Namun jika memang benjolannya sudah hilang, kemungkinan belum tentu TB-nya itu ya benar-benar hilang gitu ya Bu ya. Tapi istilahnya jika benjolan itu sudah menghilang, berarti TB-nya itu tidak dalam fase yang aktif gitu ya. Kemungkinan penyakitnya sendiri masih bisa dorman ya, kalau tidak salah, nanti mau dikoreksi juga Dr. Hendy. Jadi pada saat imunitas tubuh itu rendah, kemungkinan itu masih bisa muncul kembali limfadenitis TBC itu. Jadi memang usaha-usaha untuk mencegah munculnya benjolan tersebut ya, atau munculnya penyakit tersebut, maka perlu menjaga nutrisi, kemudian dan usaha-usaha pencegahan lainnya, gaya hidup yang baik ya, pola hidup yang baik seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan dari Dr. Hendy. Dr. Hendy. Dokter, mungkin sedikit tambahan. Memang kalau pengobatan memang antara 6 bulan sampai 9 bulan. Karena kalau masih 5 bulan, kemungkinan juga betul kata Dr. Aina bisa dorman atau mengurangi masa aktifnya, kumannya itu masih lemah saja. Tapi pada saat nanti kemudian kalau sudah di-stop pada saat 5 bulan, tidak sampai 6 bulan, kuman ini tidak mati sempurna. Jadi mungkin ada yang beberapa yang masih hidup, tapi lemah saja. Pada saat nanti kalau kita atau pada anaknya pada saat mungkin capek atau main lari atau ada kegiatan sekolah yang padat, akhirnya imunnya turun, bisa kok kambuh lagi. Jadi disarankan memang full dari 6 bulan. 6 bulan pun nanti bisa dievaluasi lagi apakah memang pengobatannya sudah sempurna atau tidak dengan pemeriksaan yaitu pakai FNAB ulang kalau pada benjolannya, atau nanti pakai foto ronsen ulang pada setelah 6 bulan. Seperti itu. Kalau misalnya memang TBC paru ya, kalau TBC kelenjar saja, kalau TBC-nya sudah menghilang, overall tetap 6 bulan. Karena kumannya ini secara teori, secara kepustakaan, 6 bulan baru mati, sempurna. Jadi seperti itu. Disarankan memang full 6 bulan. Begitu. Kalau ada muntah ya, ini memang mungkin dikonsultasikan dengan dokter anaknya atau dokter anaknya untuk memastikan apakah ada pengobatan yang lain untuk yang tidak menimbulkan muntah seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Hendy. Saya rasa penjelasan dari Dr. Aina dan Dr. Hendy sudah
jelas, dan kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Bapak Sadarum. Ini saya cari sebentar saya cari dulu di kolom chat ya. Di kolom chat tidak ada, tapi ini ada tulisannya di layar. Ketika saya umur 9 sampai dengan 11 tahun, sakit paru-paru dan sembuh, sehingga saya bisa masuk Akabri Polri ya, sampai dengan pensiun 2008. Pertanyaannya, apakah hal tersebut dapat memunculkan benjolan di leher pada saat di masa yang akan datang? Monggo, ini Dr. Hendy atau Dr. Aina, silakan menjawab. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan, Dr. Aina sudah banyak tadi. Jadi untuk sudah sembuh total, jadi sudah memang mungkin pengobatan sempurna, kemungkinan bisa sembuh sempurna. Jadi kalau memang ke depannya, insya Allah tidak terinfeksi lagi, atau yang takutnya keinfeksi lagi, bisa. Jadi kalau dari lingkungannya ada yang kena infeksi lagi, ya mungkin bisa juga. Tapi kalau selama itu tidak ada yang di lingkungan sekitar, tidak ada yang kena TBC, ya kemungkinan muncul lagi ya jarang ya. Itu yang kita harus waspadai dengan cara masker. Kalau kan kita sering pakai masker karena juga pandemi ini, jadi sudah bagus untuk pakai masker untuk menghalau infeksi dari TBC ini. Begitu, Dokter. Dari Dokter Aina, apakah ada tambahan? Kurang lebihnya sama dengan Dr. Hen yang sudah disampaikan tadi. Jadi memang ada beberapa jalur untuk kuman TBC ini setelah pengobatan bisa sembuh, kemudian bisa saja dia juga menjadi laten, nanti suatu saat ada penurunan daya tahan tubuh atau ada kondisi tertentu akan muncul kembali, atau bisa juga dia terjadi infeksi kembali gitu. Jadi sebelumnya sudah sembuh, kemudian terinfeksi kembali juga bisa. Jadi ada beberapa macam perjalanan dari penyakit TBC ini. Oke. Terima kasih Dr. Aina dan Dr. Hen. Kalau sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat, mungkin ada yang ingin menanyakan secara langsung, bisa menekan reaction dan memilih tombol raise hand. Silahkan, dari Bapak Ibu semua masih ada pertanyaan yang akan diajukan atau sudah selesai? Kalau sudah tidak ada, ini sambil menunggu mungkin masih ada yang mau raise hand. Ini ada hadiah dari panitia berupa video ya tentang pemeriksaan fisik kelenjar leher. Silahkan kalau panitia sudah siap ditayangkan videonya. Checking your lymph nodes once a month can help you detect any swelling that could indicate a medical issue. Lymph nodes are located in your head, neck, arms, armpits, and groin. An enlarged lymph node may feel like a pea or a grape, and it may feel tender. To check the lymph nodes in your head and neck, move your fingertips in a circular motion in front of and behind your ears, around your jaw, down the sides of your neck, and above your collarbone. Tilt your head towards the side of the neck you're checking to make it easier to feel for lymph nodes. Bring your elbows forward and hunch your shoulders when checking the lymph nodes above your collarbone. To check the lymph nodes in your arms and armpits, remove your shirt and lift up one arm. Use the fingers on your opposite hand to feel the center of your armpit. Check the front and back borders of your armpit as well as the inner border of your arm. Repeat on the other armpit. To check the lymph nodes in your groin, use your fingers to feel the horizontal chain of lymph nodes along the groin crease in each side. Then check the vertical chain of lymph nodes along the inner upper thigh of both legs. If you feel an enlarged lymph node or you're unsure, let your doctor know right away. Swollen lymph nodes can occur because of an infection, or they can be a sign of a more serious illness.
Bapak Ibu semua, itu tadi video yang menjelaskan dalam bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan paham dengan gambarannya tadi, cara mendeteksi adanya benjolan-benjolan pada kelenjar getah bening di seluruh organ tubuh kita, di superficial ya, di permukaan tubuh kita. Tidak ada lagi yang ingin bertanya secara langsung melalui raise hand. Jika tidak ada lagi, alhamdulillah saya akan menutup sesi diskusi ini. Terima kasih kepada Dr. Hendy, spesialis patologi anatomi, dan Dr. Aina, spesialis patologi anatomi, juga kepada para peserta yang luar biasa atas pertanyaannya, dan juga pada panitia atas kerja kerasnya. Semoga semuanya membawa manfaat bagi kita semua pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf, termasuk hilangnya sinyal tadi ya sementara. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Diah Prabawati Retnani, spesialis patologi anatomi konsultan, selaku moderator, dan juga kepada kedua narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Dr. Hendy Setiayudanto, spesialis patologi anatomi, dan Dr. Aina Angelina, spesialis patologi anatomi, atas semua materi yang sangat bermanfaat sekali dan semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk semua peserta bagaimana cara mendeteksi dini kelenjaran atau TBC kelenjar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, menginjak pada acara yang terakhir yaitu pengumuman door prize kepada panitia untuk bisa ditayangkan pada layar dari penanya yang sudah menanyakan di kolom chat yang telah terpilih untuk menjadi pemenang pada siang hari ini. Kami sampaikan lagi untuk door prize ini nanti akan berupa pulsa senilai Rp50.000 bagi para pemenang yang beruntung yang kami ambil dari para penanya yang telah berpartisipasi untuk menanyakan di kolom chat. Langsung saya bacakan saja untuk para pemenangnya. Yang pertama adalah Ibu Eviana, kemudian yang kedua Ibu Nadia, yang ketiga Ibu Ama, kemudian Ibu Rusdiana, Ibu Fiska, Ibu Rifka, Bapak Yuda, Ibu Sunarmi, Ibu Faizatunisa, Ibu Sarazata Indi, dan Bapak Sadarum. Bagi para pemenang nanti akan bisa menghubungi nomor yang tertera pada kolom chat pada panitia atau yang nomor yang tertera pada kontak person pada form yang telah disediakan kemarin. Jadi ini adalah pemenangnya, bisa ditayangkan di sini. Nanti untuk pemenang bisa langsung menghubungi panitia ke nomor yang telah disediakan di kolom chat untuk mendapatkan door prize berupa pulsa senilai Rp50.000. Demikian tadi rangkaian materi pada acara hari ini. Selamat kepada para pemenang door prize. Terima kasih kepada para pemateri, moderator, dan seluruh peserta pada acara hari ini yang telah berpartisipasi. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga masih dapat bertemu kembali dalam kesempatan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, boleh kami persilakan untuk seluruh peserta untuk menghidupkan layar videonya untuk kami bisa ambil gambar sebagai absensi dan juga kenang-kenangan untuk kami foto-foto cantiknya Bapak dan Ibu sekalian. Silakan. Baik, untuk panitia bisa dihitung untuk pengambilan gambar, silakan. Mohon izin untuk kami bantu menghitung, ada 3 halaman, mulai dari halaman pertama terlebih dahulu. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Ya, kemudian untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Lalu untuk halaman yang terakhir, halaman ketiga, 1, 2, 3. Ya, sampun, terima kasih banyak.
Terima kasih kepada panitia. Juga kembali kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta, narasumber, dan juga moderator atas berlangsungnya acara hari ini. Saya tutup untuk acara hari ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun semuanya. Mohon semuanya.